Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Sulu. Ya, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Dan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai Belfone ya. Belfone BF-TD588UV atau Belfone TD588UV, jadi 588 ya. Ini adalah radio DMR ya. Tapi karena kemarin kita belum dapat kabel datanya, saya jadi belum bisa menjelaskan apa-apa ya secara terbuka. Secara garis besarnya itu kemarin kita udah jelasin, tapi secara detailnya enggak ya. Nah, setelah kita dapat kiriman dari Belfone, kabel data. Nah, ini saya kebetulan dapat kiriman kabel data dari Belfone, dan kabel datanya ini ada beberapa, dan ini kita akan coba yang untuk 588 ya, untuk yang 588. Oke, jadi setelah saya coba untuk, jadi sebelum saya ngomong di sini saya udah coba dulu ya untuk kita buka. Ternyata, nah ini ternyata nih teman-teman. Jadi Belfone TD588UV ini dia bisa analog, bisa DMR. Yeah, this is radio is using for the DMR and analog, and use APRS. Jadi bisa untuk analog dan DMR, juga bisa APRS. Nah, kemudian saya tes ya. Jadi apakah benar APRS-nya bisa bagus ya? Ternyata bagus teman-teman. Jadi this radio is good for the APRS because the inside the radio have a GPS. Oke. Jadi di sini ada GPS-nya di dalam radio ini teman-teman, sehingga fungsi APRS ini sangat berguna sekali bagi kita dan berfungsi dengan baik. Meskipun di sini APRS-nya hanya mengirimkan data, ya, mengirimkan data. Jadi mengirimkan posisi, mengirimkan data. Tidak bisa berkomunikasi seperti layaknya kita komunikasi APRS di komputer ya. Tapi mudah-mudahan nanti Belfone akan update firmware-nya. Mungkin jadi bisa kita kirim pesan ya. This radio just using APRS to send the location, to send the VR location, and not to make communication APRS using like that use the computer. Just send the location. Ya, oke. Jadi dia hanya ngirim lokasi. Tapi saya senangnya GPS-nya sangat cepat ya. This GPS is very quick to the lock and synchronize the frequency on the GPS. Jadi sangat cepat sekali untuk dia bisa lock ya. Tapi kalau di dalam ruangan seperti ini nggak bisa teman-teman ya. Is lock GPS outside in the home, because my home the roof is the not the is conduction, is the maybe like the metal roof. My roof is metal roof, not send the signal up my home. Jadi saya punya rumah ini atapnya itu seng ya teman-teman. Atapnya seng, jadi nggak bisa kita mendapatkan sinyal GPS. Tapi kemungkinan bisa juga kalau ada sinyal-sinyal dari samping ya. Samping sini kan terbuka ya. Mungkin bisa ya dari samping atau dari sisi mana yang GPS-nya sinyalnya kuat, mungkin bisa. Tapi memang ini sangat kuat untuk resip GPS-nya dibandingkan HT-HT lain yang saya coba. Ini cepat sekali teman-teman, cepat sekali. Nah, ini saya udah coba ya. Oke, ini panjang sekali ya kita pembukaannya. Sebelum kita nge-review saya udah panjang sekali bukanya. Tapi ini memang benar-benar ya. Jadi buat teman-teman yang nyari DMR, ini saya benar-benar rekomendasi sekali. Tapi jangan dulu bilang oke ya, karena nanti kita akan bahas satu-satu ya. Oke, sebelum kita bahas teman-teman, kita seruput dulu kopinya.
Dan ini yang dikirim dari Sumatera kemarin masih bijian itu ya. Ini saya udah grinder sama teman saya, Mas Dery ya, yang Delta tuh ini from Tenggo, pinjam grindernya, kita grinder. Nah, ini kopinya enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantap. Sekali lagi. Wah, jos tenan. Oke, teman-teman. Kita akan coba secara detail dari dekat ya, supaya teman-teman bisa melihat fungsi dari sebuah Belfone BF-TD588UV 588UV. Karena minimnya saya lihat di YouTube, makanya saya juga raba-raba nyarinya ya. Tapi ya alhamdulillah setelah ada kabel softwarenya kita bisa coba. Oke, langsung aja kita balik anunya ya, kameranya, supaya Anda bisa lihat dengan detail atau jelas untuk gimana caranya kita program atau bagaimana caranya kita mengaktifkan APRS dan segala macamnya di HT ini. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, keep stay tune, nonton terus sampai selesai. Sudah di depan komputer dan ini kabel datanya ya. Kabel data dari Belfone TD588 is this data cable. This is especially for the Belfone, yeah. Not use another cable. This is cable is especially for the Belfone TD588. I have a universal cable like this, but cannot use. This is from Belfone. When I receive the cable and I try success to the program the Belfone UV 588 UV. Jadi ini kabelnya khusus teman-teman, kabelnya khusus punya Belfone. Nggak bisa pakai yang universal, meskipun sama seperti ini ya jacknya, tapi nggak bisa. Mungkin ada pinnya yang beda, sehingga kita pakai kabel universal yang modelnya seperti ini. Ada Wirecom sama Motorola juga hampir sama seperti ini, tapi nggak bisa teman-teman. Jadi harus Anda menggunakan yang punyanya Belfone. Dan seperti yang saya bilang kemarin ya, Belfone itu memang spesialis di DMR dan kualitasnya itu udah nggak diragukan lagi kalau Belfone ya. Dan ternyata memang benar. Ini sempat saya coba Belfone ini di satelit apa ya tadi ya, kalau nggak salah ya AU91. Saya tes di AU91, tapi waktu itu low elevasi dan sepi ya, tapi bisa masuk teman-teman. Artinya lumayan lah, ini wattnya nggak terlalu besar tapi bisa digunakan gitu teman-teman. Oke, jadi kita akan hidupkan radionya ya. Kita akan hidupkan radionya untuk bisa melihat tampilan Belfone ini. Sudah saya lepas, jadi lebih bersih lagi ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini volumenya, dan di sini udah saya buat 3 zone teman-teman ya. Jadi zonenya itu saya sudah buat, dan kebetulan yang digital belum saya masukin. Yang kita lagi buat di sini ada beberapa ya, ada satelit, analog, kemudian zone 2 ini nanti rencananya masukin untuk DMR. Tapi kan saya belum tahu frekuensi DMR-nya, jadi kita belum bisa masukin teman-teman ya, belum kita input. Kemudian di sini saya masukkan zone 3. Jadi zone 1 ini saya langsung rubah namanya menjadi satelit analog. Kemudian yang zone 3 itu saya rubah namanya menjadi APRS teman-teman. Jadi tinggal kita bagi-bagi aja, kita nggak bisa jadikan satu supaya gampang gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kalau saya masuk di Gunung Merapi, di sini tertulis zone 1. Kalau saya naik ke atas, kita pencet yang tombol ini di atas yang hijau ini sekali agak lama. Dia akan masuk ke APRS. APRS ini akan transmit kalau GPS-nya dia sudah lock teman-teman. Tapi kalau GPS-nya belum lock, dia belum transmit. Nah, oke, kita balik lagi ke bawah dulu. Sambil kita tunggu aja apakah dia akan lock. Kalau dia lock, nanti akan dia ngomong radionya ini.
ngomongnya itu kalau nggak salah location find sukses kalau nggak salah ya, seperti itu nanti bunyinya. Oke, sekarang kita masuk ke menu-menu yang kayak kemarin kita udah bahas, tapi ini saya akan detailkan ke mode APRS. Nah, ini APRS di sini teman-teman. Nah, di sini APRS information no record karena dia itu sebelumnya adalah bukan call send. Setelah saya masukin call send, dia di sini justru malah nggak record teman-teman ya. Nah, padahal harusnya record sebenarnya seperti itu. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah bagi saya ya. Oke. Kemudian saya juga udah coba Bluetooth, tapi Bluetooth ini dia hanya berfungsi untuk. Jadi kalau kita on kan baru dia akan ada menunya ya teman-teman. Kalau nggak di on kan nggak ada. Dan dia berfungsi sebagai dia akan bisa didengarkan dengan earphone pairing atau earphone Bluetooth, kemudian PTT, pakai PTT Bluetooth juga bisa. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa PTT-nya pakai Bluetooth teman-teman. Jadi itu asik sekali. Tapi karena kita nggak punya, makanya kita nggak bisa praktekan. Nah, oke, kita off saja. Sekarang kita bahas ke APRS-nya dulu ya. Kalau digitalnya nanti aja. Nah, ini analog ya. Jadi 33. Nah, ini saya udah masuk. Kita masukin beberapa frekuensi satelit sudah saya masukin di sini, teman-teman, ya. Nah, itu kalau ada sinyal masuk jadi bunyi seperti itu, teman-teman ya. Nah, makanya kalau masuk bunyi seperti itu saya nggak bisa pindah-pindah nih. ini kelemahannya kalau ada sinyal yang masuk atau apa, itu dia cepat sekali berubah ya, nggak bisa diapa-apain tuh. Nah, ini saya harus cepat. Nah, caranya adalah dilepas dulu. Nah, dilepas dulu supaya dia aman, tidak tidak bunyi-bunyi kresek-kresek lagi. Nah, baru saya pasang antenanya. Oke, teman-teman, kita akan ini saya hidupin volumenya supaya nanti kalau GPS-nya dapat dia akan ngomong ya. Sekarang kita hidupin komputer dulu. Kita on kan. Nah, ini sudah pencet on. Kita tunggu aja. Nah, kita tunggu bootingnya komputernya. Kita persiapkan kabelnya. Nah, sudah booting, udah masuk ya. Oke. Jadi buat teman-teman, memang softwarenya ini kalau nggak salah, kalau nggak ada di websitenya, nanti Anda bisa hubungin kalau yang di luar Indonesia ya. Kalau di Indonesia mungkin bisa nanti saya kasih lah untuk softwarenya. Kalau memang Anda punya radionya ini dan Anda tidak punya softwarenya, nanti bisa saya berikan. Dan ini adalah softwarenya di sini dia tertulis, sebentar ya, mana itu. Nah, apa itu? Nggak jelas ya. Nah, di situ BF-TD588UV. Nah, tulisannya seperti itu malahan ya. Bukan TD ya, teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Kita coba aja kita coba untuk atau ini lampunya matiin dulu ya, biar jelas. Gitu kan lebih mantap kayaknya ya. Lebih jos. Oke, kita coba untuk hidupin. Ini sudah fokus ya layarnya. Oke, udah fokus, kita hidupin ya. Kita aktifkan untuk softwarenya ini dan kabel datanya ya, dicolokin ke komputernya. Nah, ini kenyataannya malah gelap ya. Saya coba begini aja. Nah, oke. Jadi malah gelap, saya nggak bisa lihat. Oke, teman-teman, ini udah kita colokin ya. Sekarang kabel ini saya colokin di sini. Ini posisi masih hidup ya. Saya colokin aja sini. Oke, udah masuk, udah bunyi tek gitu, udah masuk. Kita coba write ya. Kita coba write aja. Dan di sini kalau dia kabelnya connect ke radio, dia memang ada warna hijau sini dan tulisannya connected. Kalau dia nggak connect, dia akan hilang di sini not connected tulisannya. Nanti warnanya abu-abu.
Jadi dia bisa nunjukin bahwa kabel kita connect apa enggak ke radio. Gitu ya. Jadi ini sudah connect dan langsung di situ tertulis read sukses ya. Sukses. Oke, sukses. Kita oke aja. Dan di situ ada beberapa menu ya. Ada beberapa menu di sini. Di sini ada general setting, ada device ID list, ada bottom setting, short message, inscription, di sini, kemudian ada menu setting. Di sini menu setting apa saja teman. Aduh, ini kekecilan ya. Nah, saya mau naikin resolusi dulu ya. Layarnya ini kekecilan ternyata teman-teman. Jadi kita naikin resolusi dari layar ini dulu supaya dia besar ya teman-teman. Oke, saya udah naikin resolusinya. Nah, bukan naikin resolusinya, naikin ukurannya ya, jadi diperbesar ya. Jadi di sini ada menu setting, itu ada menu hang time, LCD backlight time. Jadi LCD backlight time-nya itu kita mau berapa. Jadi semuanya diatur dari komputer teman-teman. Di HT-nya itu nggak ada. Kita mau ngatur LCD-nya itu berapa menit hidup, berapa menit mati, itu nggak ada. Kemudian keyboard-nya juga backlight-nya itu kita mau atur berapa menit, berapa detik, itu nggak ada. Harus dari sini, semuanya dari sini ya. Kemudian di sini juga ada display name alias ya. Jadi ini kita settingnya tetap ada name dan alias, kemudian default prepare, kemudian prioritize display local names ya. Oke. Kemudian ada signaling system. Di sini ada macam-macam ya. Oke, kita masuk dari general dulu ya di atas. Nah, ini kita masuk ke general. Di sini ada ini yang bawaannya Belfone. Nah, bawaannya Belfone di sini kita coba besarin dulu ya biar kelihatan ya. Oke, bawaannya Belfone di sini ada device name, kemudian ada repeater ID, Vox level, kita off semuanya, dan itu ya seperti itu, ada bla bla bla. Terus sampai di bawah ada battery save, kemudian battery saver delay on time, tone alert. Nah, ini tone alert ini macam-macam ya, bisa diisi, terserah Anda semua ya teman-teman, banyak. Kemudian talk permit indication kita tetap aja 2, analog dan digital ya. Kemudian di situ macam-macam, convert mode, enable, add mode. Nah di sini. Jadi ini GPS aslinya cuman dicentang 1 aja teman-teman ya, centang 1. Tapi kemudian saya centang lagi yang lain. Ya, ada Beidou, ada GLONASS dan Galileo. Itu semuanya saya centang. Jadi alternatif untuk bisa dapat sinyal GPS-nya. Oke, power on passport saya kosongin aja. Saya nggak mau ngisi, nanti kalau lupa malah repot ya ini hidupinnya. Kemudian synchronous time. Jadi kalau misalnya kita belum dapat GPS nih ya, kemudian di HT ini jamnya keliru, kita langsung aja klik sini. Klik, nanti dia akan sinkron time-nya sesuai dengan komputer kita ya. Komputer kita kan kalau misalnya terhubung dengan WiFi dan update jamnya, dia akan sesuaikan ya. Apalagi Anda yang sering main RT8 itu dia pasti jamnya pas ya. Kemudian di sini record enable teman. Jadi bisa record ya. Jadi kalau kita komunikasi itu bisa direkod. Tapi kalau nggak salah ini recordnya hanya untuk DMR ya. Kalau analog kayaknya enggak ya, DMR. Kemudian di sini Bluetooth bisa kita aktifkan, tapi ini bisa dari radio diaktifkan, bisa juga dari sini, tapi kita nggak usah dari sini. Kemudian denoise enable ini juga bisa diaktifkan dari radionya, HT-nya, jadi nggak usah diaktifkan dari sini. Nanti waktu perlu baru kita dari radionya kita aktifkan. Denoise ini adalah untuk ngilangin suara berisik teman-teman ya, suara di sekitar kita yang mungkin terlalu berisik gitu ya, itu bisa dihilangin pakai ini. Kemudian monitor di sini ada apa nih? Monitor CC code matching type same, same semuanya. Oke. Nah, di sini mic level. Mic level ini ke bawah lagi ya. Oke, mic level. Mic level ini saya buat maksimal semua, 55 semua, mulai dari digital, mulai dari analog dan compatible channel
Itu saya semuanya kasih maksimal aja 5 ya. Oke, kemudian device ID list di sini saya masukin device ID saya DMR saya, jadi saya masukin di situ ya teman-teman. Oke. Kemudian jadi device ID list itu nggak bisa dipakai orang lain. Jadi kalau misalnya ya kalau mau dipakai tapi tetap call sign-nya yang keluar call sign saya, bukan call sign orang lain. Jadi mesti ya, suaranya juga akan beda dan apanya juga akan beda nanti. Alamatnya juga nggak sesuai ya teman-teman. Oke. Sesuai dengan apa call sign saya seperti itu. Oke, ke sini ada bottom setting ya. Jadi bagi Anda teman-teman untuk yang punya DMR, Anda harus daftarkan dulu ID Anda ya. Daftarkan ID untuk radio DMR-nya. Kemudian di sini ada macam-macam nih ya. Ini ada yang short press ya. Short press itu ada beberapa tombol. Di sini tombol shortcut ya. Ini di sini dan di sini. Ini ya. Ini juga pengaruh di situ ya. Oke, kita biarin aja, nggak usah dirubah ini ya. Kemudian preset channel ini yang saya rubah supaya tampilan awal itu ya ada analognya, kemudian ada maksudnya ada channel zone 1 dan zone 2, zone 3. Itu yang saya mau tampilkan di layarnya sehingga nggak usah cari-cari lagi gitu ya. Kemudian short message. Nah, short message ini bisa diisi kalau Anda mau DMR. Kemudian encrypt config. Ya, biasanya banyak tulisan-tulisan itu ya. Saya nggak tahu tulisannya apa itu. Tapi ini bisa disetting nanti teman-teman. Nah, ini saya nggak rubah. Menu setting tetap saja. Dan kalau mau dinaikin sih bisa ya. LCD backlight ini saya naikin. Karena biasa kalau kita review kan jangan sampai dia mati terus ya. Nah, kita naikin agak sedikit lama, sekitar 20 detik ya. Kemudian back keyboardnya ya sudah cukup seperti itu. Dan ini tetap aja ya. Oke. Tadi sampai di mana kita ya? Sampai menu setting ya. Oke, kita pindah ke sekarang di signaling system. Di sini ada device disable decode, kemudian remote monitor decode, remote prompt decoding, dan macam-macam nih, banyak sekali dan belum saya centang-centang ya. Kemudian di sini AirPod encryption device, kill wake up AirPod encryption mode. Nah, ini kalau mau diklik juga bisa. Remote monitoring AirPod encryption enable. Nah, ini bisa dirubah ya teman-teman. Mungkin AirPod key-nya itu mungkin seperti di ATMF atau apa ya, ini dia langsung hidupin radionya atau gimana ya. Nah, itu signaling system ya. Kemudian alright di sini ada walk alone. Nah, ini bisa disetting. Kemudian yang lain-lain bisa disetting. Kemudian MDC ini sini ada sistem 1. MDC ini alarm ya, alarm tape. Di sini disable. Kemudian digital alert ini sistem disable juga. Kemudian masuk ke, nah ini kita masuk ke GPS ya, kita naikin menunya. Masuk ke GPS teman-teman. Nah, ini GPS. Di sini belum saya setting ya untuk PTT-con, kemudian control center ID, kemudian connect con ini belum. Tapi yang ini udah bawaannya performance ya. Jadi bisa diatur. Kalau performance tadi cepet ya GPS-nya. Kemudian kalau ini ada bisa baterai save dan bisa disable, GPS-nya nggak bisa hidup. Ya, jadi kalau disable nggak hidup GPS-nya. Kemudian record. Nah, di sini record itu ada macam-macam. Ada password, tapi kita nggak usah isi. Recording list, kemudian view recording files. Nah, ini kalau kita simpan ya teman-teman. Kalau nggak nyimpan ya nggak ada. Jadi recording listnya ini call in, call out, kemudian macam-macam ya. Ya itu aja ya. Oke. Ini record ya. Kemudian kontak. Nah, ini belum diisi. Kontak apa? Pokoknya kalau mau isi ya DMR ini kayaknya. Tapi saya belum isi teman-teman, belum isi sama sekali. Nah, di sini RX1. Nah, ini kalau kita mau bikin grup atau apa ya, itu bisa diisi semuanya di sini, diatur. Nah, itu belum saya isi teman-teman. Ini yang saya rubah adalah di sini zone 1. Zone 1 ini saya kasih nama analog satelit ya.
Jadi di sini semua satelit saya masukin di situ ya. Oke, kita tutup. Kemudian zone 2 ini harusnya saya mau isi digital, tapi tunggu dulu nanti kalau kita dapat repeater digital di sini untuk DMR, baru kita masukin, kita sesuaikan ya. Kemudian yang ke zone 3, zone 3 itu saya kasih nama APRS. Jadi zone 3 name is APRS. Kenapa saya kasih nama APRS T ini? APRS T ini saya kasih nama untuk APRS terrestrial, teman-teman. Terrestrial itu berarti kan APRS yang ada di bumi ya, seperti itu. Frekuensinya standarnya ini ya. Nah, ini untuk yang amatir, untuk orari ya. Oke teman-teman, jadi nanti kalau mau tambah lagi ya tinggal saya klik ini, saya klik 2 kali di sini teman-teman, nanti akan nambah channel di bawahnya. Nah, dia akan tambah channel di bawahnya dan itu bisa untuk diisi ya. Nih, langsung dia akan bisa masuk di situ, bisa diisi. Nah, ini kan ada pilihannya color code, tapi bisa kita rubah. Ini kan digital channel. Kalau kita mau rubah, dia akan bisa analog channel, digital kompatibel analog, kemudian analog kompatibel digital, seperti itu. Jadi ini saya yang APRS saya memang analog channel saja, seperti itu. Oke. Kemudian ada VFO data. Di sini VFO data, ini VFOE. Ini VFO ini apa? Analog channel dan bla 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 bla. Kemudian apakah dia bandwidthnya narrow atau ini kita karena analog kita kasih wide aja ya teman-teman ya. Nah, wide saja supaya dia sesuai gitu ya. Karena ya analog ya. Digital ya udah gini aja. Kemudian FM data. Nah, FM data ini kalau kita mau input ya mungkin ya. Tapi ini kayaknya nggak bisa input. Ini FM data ini FM yang terakhir saya dengerin itu di sini frekuensinya. Kemudian scan group. Nah, ini dia scan group. Kita mau nge-scan grup apa itu ya. Untuk di scan, otomatis scan. Jadi mana yang mancar ini kita bisa scan. Tapi karena ini satelit nggak usah di scan. Kemudian VFO. Nah, di sini VFO. Ini bisa kita rubah channelnya, rubah frekuensinya mungkin ya. Saya nggak tahu apakah ini bisa di up ya. VFO scan data. Oh, VFO scan. Scan berarti nyekan, bukan rubah. Oke. Kita lari aja langsung ke APRS. Nah, ini masuk ke APRS teman-teman. Nah, kita bahas lagi yang APRS ya. Oke. Nah, di sini yang APRS itu ada apa ini? Manual sending interval. Jadi kalau kita mau interval apa namanya settingnya itu saya bisa setiap 10 detik saya bisa PTT manual ya. Kemudian kalau yang ini otomatis setiap 30 detik. Makanya tadi nanti saya akan tunjukin, saya sempat jalan tadi ya. Jalan itu hasilnya bisa terbaca karena saya jalan terus 30 detik ngirim, 30 detik ngirim. Jadi dia posisinya dikirim terus, nanti akan terbaca titiknya. Kemudian transmission frekuensi, karena frekuensi terrestrial ya pakai yang itu. Kemudian APRS transmission per center time. Ini untuk apa namanya? Apa ya namanya itu? Mode-nya ya. Ya, mode-nya kalau nggak salah ya 1200 untuk kecepatannya ya teman-teman ya. Dan 1500. Oke teman-teman, kemudian di sini ada sub encoding. Sub encoding itu dia tune ya teman-teman. Nih, nggak usah diisi. Biasanya APRS nggak pakai tune. Kemudian bandwidthnya kita isi wide. Kemudian di sini dia saya kasih powernya middle aja. Bisa kita rubah mau low atau middle. Kalau kita mau jalan-jalan sih ya bisa juga high ya. Takutnya nggak bisa dirubah. Oh, bisa dirubah di situ ya. Bisa dirubah manual kok ya, nggak masalah. Bisa kita rubah manual. Kemudian target call send ini bisa kita atur ya. Kemudian short call send. Short call send di sini adalah call send pancaran kita ya. Kita mancar itu pakai call send kita ya, apa gitu ya. Nah, kalau kita mobile atau mungkin ya menggunakan handheld, ini pakai -7 ya yang bagus ya, pakai -7 untuk APRS kalau kita mobile handheld.
Kemudian di sini juga ada simbol table. Nah, simbol tablenya seperti ini teman-teman ya. Kemudian ini ikonnya begini, ini ikon orang jalan. Kalau pakai mobil, ikonnya beda lagi nanti teman-teman ya. Kemudian relay pad-nya saya pakai wait 1, step 1. Kemudian di sini ya kita mau kasih pesan apa di tampilan APRS-nya ya. Saya karena tadi saya ngetes, makanya saya tulis tes Belfone BF-TD588UV. Oke, ini kita memang fokus bahas APRS ya, bahas APRS. Jadi fokusnya seperti ini. Nah, ini kita coba masuk di ROM. ROM ini apa aja? Nah, ROM ini belum diisi apa-apa ya. Kemudian ada tune service, tune system. Sini apa aja tune system masuk ke sini. Nah, di sini ada general setting. Waduh, banyak banget teman-teman ya. Saya belum kerjain apa-apa ini, saya nggak tahu ya. Nah, yang jelas kalau Anda sering main DMR Anda tahu ya, saya jarang main DMR jadi nggak tahu persis semuanya, tapi kalau dicoba sih bisa ya nanti ya. Kemudian waiting for response time, ini 5 tune service, kemudian ada coding, di sini coding ada macam-macam. Ini coding apa ya? Dibesarin, ada coding sequence, ada 5 tune. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ada coding message, itu ada 5 tune coding encode. Kemudian ada decoding definition decoding. Banyak banget. Ini saya nggak tahu nih, belum tahu saya teman-teman ya. Nanti mungkin kalau teman-teman yang tahu ya mungkin sudah biasa pakai DMR mungkin tahu ya. Tapi ini settingnya seperti ini teman-teman. Belfone BF-TD588 ini dalamannya seperti ini settingannya. Jadi ya mungkin Anda bisa lihat ya. Ini saya bukain satu-satu, ada 5 tune system. Kemudian ada contact, kemudian ada tune properly. Udah banyak banget. Kemudian DTMS service, nih kita turunin lagi ya. Jadi menunya banyak sekali sampai saya bingung. Ada signal configuration ya, kemudian coding definition, coding message, DTMF encode, kemudian coding definition, decoding definition, DTMF decode, DTMF encode itu ngirim, DTMF decode itu nerima ya. Oke, kemudian auto reply, DTMF. Wah, banyak banget. Kemudian DTMF system 1, kemudian kontak ada DTMF, kemudian ada DTMF properly. Apalagi udah ya. Oke teman-teman, jadi intinya sih yang saya bahas nggak yang itu. Jadi ini saya pusing juga kalau bahas semuanya karena saya belum coba teman-teman ya, belum coba. Jadi kita nggak berani kasih komen yang macam-macam di menu-menu yang tadi karena saya belum nyobanya. Tapi itulah menu-menu dari Belfone yang ada di depan kita ya. Nah, di sini kita bahas APRS tadi teman-teman. Jadi ada GPS setting, yang paling penting GPS setting, kemudian di sini ada APRS. Ya, ini APRS. Ini APRS yang kita input tadi frekuensinya, kemudian ini zone 3 ya. Kemudian analog APRS. Nah, ini yang harus kita isi sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Dan memang seperti itu. Oke, ini setelah mungkin ada ini ya kita write lagi. Kita write aja. Nah, di sini kabel masih connect, kita langsung oke. Dia akan nyimpen di hati kita ya, teman-teman. Oke, sukses dan kita tutup. Kita tutup. Nah, sekarang kita coba cabut. Ini dia habis habis kita connect, dia akan restart ya. Habis kita isi atau kita write atau kita apapun itu kita rubah, dia akan restart lagi untuk AT-nya ini ya. Nah, oke teman-teman, ketika kita sudah atur tadi ya beberapa pengaturan yang kita buat, kita coba cek aja di sini. Nah, ini saya masih menunggu konfirmasi GPS-nya itu connect ya. Tapi nggak apa-apa lah, ini kayaknya belum connect.
Jadi nanti kita coba zone. Di sini ada zone 3 APRS. Nah, kalau belum connect nggak apa-apa, tapi saya akan tunjukin yang sudah kita lakukan ya. Nanti di video saya ada yang untuk saya caranya untuk transmitnya gimana, otomatiknya nanti ada. Nah, ini ada ada satu screenshot di mana saya tadi mencoba untuk jalan ya dari posisi iGate ke rumah ya. Sebentar, ini saya cari dulu di mana filenya. Aduh, bentar, maklum lemot, HP-nya lemot ya. Oke, kita cari dulu. Nah, nih. Oke, teman-teman, ini adalah screenshot saya ya. Jadi saya tuh jalan dari sini, teman-teman ya, jalan dari sini. Nah, itu setiap 30 detik itu dia akan kirim titik di mana kita jalan ya. Nah, ini saya memang jalannya seperti ini, teman-teman. Nah, ini harusnya saya di sini kan harusnya bunyi ya, tapi karena di 30 detik itu dia di sini posisinya, baru hidup lagi. Ya kan, saya jalannya cepat ya, teman-teman, saya jalannya cepat. Nah, akhirnya berakhir di sini. Di sini saya berhenti di sini. Di rumah ya. Masuk semuanya nih, masuk ke sini. Tapi karena udah sangat dekat sekali jadi nggak kelihatan. Nah, itu. Jadi apa yang pesan saya tulis tadi itu di settingan itu terbaca di peta ya, di APRS.ev di sini kebaca, dan dia kebaca di sini ya, tes Belfone BF-TD ini, dan ini saya call sign saya, kemudian iGate-nya mendekode ini, kemudian ini ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu, dan berarti ini targetnya ini harusnya saya rubah ya teman-teman. Targetnya ini dirubah. Maksudnya kalau targetnya apa gitu ya, ini yang saya belum tahu ya targetnya apa, nanti kita rubah teman-teman. Oke, saya kira itu yang penting. Kita udah coba jalan, itu bisa. Nanti videonya mungkin setelah ini nanti ada ya caranya. Sebelum ini video, sebelum saya nunjukin ini atau sudah saya nunjukin ini, nanti ada saya sisipin videonya untuk Anda semua ya, untuk kita tes ya. Meskipun jaraknya dekat, tapi ya tetap berfungsi teman-teman. Nah, ini saya hidupin GPS-nya nggak mau on di sini. Dia nggak mau on teman-teman. Nggak mau, jadi nggak ketemu. Dan caranya gampang sih kalau kita mau cek ya. Di situ ada menu mana ya, GPS itu masuk di setting mungkin ya, sistem info, location data nih. Jadi kalau GPS sudah kebaca itu, kalau GPS sudah lock, di sini akan kebaca posisi kita nih, berapa lokasinya, ketinggian berapa, kecepatan berapa ada di sini ya. Tapi karena GPS-nya belum lock, ya ini location data belum ketemu, nggak ada, kosong. Oke, teman-teman, kita sekarang akan mencoba GPS dari Belfone DMR BF-TD588UV. Okay, we want to try the GPS from the handy transceiver Belfone BF-TD588UV. Oke, kita akan coba ya teman-teman. We can try the Belfone BF588UV. Okay. After we try the Belfone BF588UV, we try the APRS mode. Jadi setelah kita coba untuk Belfone ini, untuk GPS-nya kita on, kita akan coba APRS. Karena ini di dalam Belfone BF TD588UV ini sudah ada APRS-nya.
settingan APRS-nya bagaimana nanti kita buat di dalam ruangan. Tapi ini kita tes dulu. Belfone BF-TD588UV. This is a Belfone BF-TD588UV. We try on, kita hidupkan. Belfone sudah hidup. Dia nanti akan nge-lock GPS dulu ya teman-teman. Dia akan berbunyi, akan memberitahu kalau GPS-nya udah lock. Jadi nanti location. Positioning succeeded. Nah, positioning succeed. Jadi posisi kita sudah sukses terdeteksi oleh GPS dari Belfone ini. Nah, di sini ada beberapa memori. Ini zone 1 itu untuk satelit teman-teman ya. Sekarang saya mau 39, ke zone 2 ya. Saya menu dulu, cari tempat yang agak gelap ya menunya biar kelihatan. Oke. Kita pindah zone APRS. Nah, di zone APRS tadi kita sudah bagi beberapa zone ya. Di sini ada satelit, kemudian ada zone 2 belum saya isi, yang saya isi sekarang yang APRS. Kita coba ya. Nah, di sini APRS ini dia akan transmitting otomatis. Jadi transmit otomatis karena saya setting sekitar 60 detik ya, sekitar 1 menit ya. The APRS is transmitting automatic transmit 1 minute cycle. Jadi dia setiap 1 menit dia akan transmit. Tapi ini kita biarkan dulu supaya dia transmit. Nanti kita lihat apakah dia akan transmit setelah 60 detik teman-teman ya. Kalau manualnya itu setiap 10 detik. Manualnya setiap 10 detik. Tapi ketika dia transmit di sini nggak ada anunya ya teman-teman. Nggak ada bunyi di sini, tapi bunyi di penerimanya nanti. Nah, ini APRS sudah transmit. Nah, itu sukses. APRS transmit sukses. Nah, ini saya kasih nama itu yang kical itu yang India Zulu strip 7. Nanti kita coba lihat di APRS.fi ya. Kita coba lihat, tapi ini saya biarin dulu ya. Kita akan tes cek di APRS.fi. Mana bukanya? Nah, kita akan coba lihat ya, apakah ada di APRS.fi. Kita coba lihat ya teman-teman. Tadi kan kita sudah transmit ya. Mudah-mudahan filternya sudah saya buka, itu bisa ya. Ya saya buka filter, saya buka tadi ya. Sebentar. Sebentar teman-teman ya. Karena ini saking dekatnya. Nah, di sini karena filter sudah saya buka, jadi saya masuk. Bukan ini ya. Bentar. Ada satu lagi. Nah, ini. Nah, ini sudah terbaca ya teman-teman. Jamnya 12.31. Yang kecil itu yang 7 APRS HT Belfone. Jadi ini sudah terbaca dari iGet yang saya buat ya. Jadi ini sekarang kita lihat jamnya 12.32. Tadi terdekod 12.31 teman-teman ya. 12.31. Nah, ini nanti kita lihat lagi. Ini setelah beberapa 1 menit dia akan transmit lagi ya. Jadi 12.32, 12.33 nanti akan terbaca ya. Kita coba lihat ya. Kita tunggu aja teman-teman. Dia akan automatic transmitting. Mungkin kalau posisinya tetap, apakah dia transmit lagi apa enggak, kita coba lihat ya. Supaya kita ini transmit lagi teman-teman ya. Nah, ini transmit lagi, sending success. Kita lihat di APRS.fi apakah ada perubahan di situ. Kita coba lihat, mudah-mudahan ada ya, karena dia langsung ya. Kita coba lihat apakah ada perubahan. Sebentar teman-teman, tangan saya ini nggak cukup ya, 1. Oke, kita coba refresh saja. Apakah dia terdekod untuk yang kedua kalinya? This is APRS is decoding 2 times. Kita coba lihat mana sih. Sebentar teman-teman ya. Karena
Ya, kita coba dulu. Sorry, kita coba dulu. Oke teman-teman, jadi yang kedua kali sudah terdekode lagi ya, itu di situ ya. Udah terdekode lagi di situ. Oke, ini karena sudah saya buka lognya, tadi belum dibuka, ini sudah dibuka. Oke, jadi aman. Jadi coba kita bergeser ya, apakah ngikutin apa enggak. Kita bergeser ya teman-teman. Coba ya, bergeser sedikit aja. Kita coba aja bergeser sedikit, apakah dia akan berubah sesuai dengan kita jalan ya, apakah berubah dia. Nah itu transmit lagi ya, berubah teman-teman ya. Bentar HP-nya itu, nah itu berubah posisinya tuh. Nah, meskipun sedikit tapi berubah. The APRS sending is 3 times. The location is changed in the APRS FI. The success of the Belfone BF-TD588 BF-TD588UV sending APRS. Jadi sukses ya untuk Belfone ini mengirim APRS di iGate ya. Oke teman-teman, itu dia tentang Belfone BF-TD588UV. Jadi kita udah tes fungsi APRS-nya dan itu berfungsi dengan baik. Dan buat teman-teman di luar ya, mohon maaf kita bahasa Inggrisnya belepotan, jadi nggak banyak pakai bahasa Inggris ya. I cannot using the English full in my video because my pronunciation is bad for the English language. Sorry, my friend, but you can understand my maybe my direction to the radio and explain to the radio because if not use the English, just use Indonesian language. Sorry my friend. Jadi mohon maaf ya teman-teman di luar, saya pakai bahasa Indonesia aja karena saya bahasa Inggrisnya belepotan, nggak bisa bagus ya. Jadi nanti saya diprotes sama teman-teman semua. Jadi lebih baik ya sedikit-sedikit aja, yang bisa-bisa aja gitu ya. Tapi ya begitulah. Yang penting HT ini udah kita coba, dan meskipun bahasanya bahasa Indonesia, mungkin orang luar juga ngerti lah. Kalau saya tunjuk-tunjuk gitu mesti ngerti ya, karena di situ kan menunya tadi bahasa Inggris semua, bukan bahasa Indonesia ya. Oke teman-teman, yang jelas bagi Anda, apakah ini radio worth it untuk kita gunakan atau kita miliki? Bagi Anda yang mencari sebuah DMR dengan harga yang tidak terlalu mahal, maka ini adalah pilihannya, Belfone BF-TD588UV. This is radio is very nice to you have the radio because it's very cheap, more powerful the DMR system and the analog, and this is give GPS, APRS system, and maybe it's another feature in the radio, but I cannot explain more. Jadi banyak fitur di radio ini, tapi saya tidak bisa explain secara seluruh ya teman-teman, karena namanya juga ini barangnya baru dan baru di tangan saya, dan saya harus cari sendiri untuk bisa mendapatkan apa yang ada di dalam sini, sehingga ya dalam waktu yang singkat kita harus bisa menjelaskan kepada Anda semua teman-teman ya. Oke, tapi nggak apa-apa, yang jelas ada sesuatu yang udah kita bisa jelaskan buat teman-teman semua di channel ini. Yang jelas bagi Anda yang mencari sebuah DMR, ini adalah DMR yang murah bagi saya, karena Belfone ini adalah bagi saya satu-satunya radio yang konsisten untuk DMR. Jadi waktu saya nge-review itu rata-rata Belfone ini produknya DMR ya teman-teman. Nah makanya saya nggak heran kalau Belfone punya kualitas DMR-nya cukup baik. Menu-menunya tadi Anda bisa lihat banyak banget. Saya pernah punya DMR, buka menunya hanya sedikit, tapi ini menunya banyak sekali ya teman, sampai saya aja bingung mau isinya kayak apa ya. Oke, yang jelas kita maksimalkan yang kita tahu, dan itu tadi saya maksimalkan yang analog. Jadi analog itu kita bisa maksimalkan untuk bisa APRS. Dan satu lagi buat teman-teman yang
mungkin Anda yang mungkin berpergian, sering adventure, sering mungkin naik gunung ataupun itu hiking, yang posisi Anda nggak tahu, ya ini cocok nih. Apalagi sekarang di Jawa Timur itu teman-teman sudah bikin APRS gateway ya. Jadi APRS repeater ya, sehingga Anda bisa mengirimkan data ke repeater tersebut, sehingga ketika Anda tersesat atau apapun itu, kalau masih bisa tercover dari pemancarnya itu, dari receiver dari APRS-nya itu, maka Anda bisa terdeteksi posisinya di mana dengan menggunakan ini teman-teman, tanpa pulsa, tanpa pakai SIM card ataupun itu POC, nggak ada ya. Ini manual murni menggunakan sinyal RF dari amatir. Jadi bagi Anda yang mau mancar APRS, pastikan Anda punya call sign amatir yaitu orari. Karena APRS ya call sign-nya harus orari teman-teman ya. Seperti itu. Jadi ketika Anda pakai call sign orari, ya Anda akan terbaca di APRS EV dan itu sudah legal tentunya ya, sehingga posisi Anda itu terbaca teman-teman, terbaca. Kalaupun Anda tidak pakai call sign Anda, mungkin Anda ikut club station, bisa saja Anda pakai club stationnya, sehingga Anda bisa minjem ketika Anda mau naik gunung, pamitan sama lokal bahwa saya mau naik gunung, saya pakai call sign club station, kalau ada apa-apa saya kirim berita menggunakan APRS. Artinya bukan kirim berita, kirim lokasi posisi ketika Anda tersesat, Anda bisa kirim posisi Anda. Nah ini sayangnya saya belum dapat menunya untuk merubah untuk pesan yang ada ditampilkan di APRS EV di radionya. Tapi kalau memang Anda itu niatnya dari rumah untuk misalnya hacking, Anda tulis saja. Anda sudah masukin menunya di sini bahwa saya naik gunung tanggal sekian di gunung ini. Udah kirim pesannya itu, nanti ketika ada apa-apa itu akan terkirim bahwa ini yang naik gunung berapa orang dan dari mana, itu muncul semuanya seperti itu teman-teman. Itu pesan singkatnya kalau Anda tidak bisa berkomunikasi ya, sehingga Anda bisa dicari di mana posisi terakhir, karena GPS-nya itu murni dari atas ya, satelit, sehingga posisi Anda bisa akan terbaca. Itu teman-teman ya, jadi panjang lebar sekali, tapi ini memang penting bagi Anda yang mungkin berpergian nggak tahu arahnya ya. Kemudian misalnya Anda di laut, ya di laut nih, kalau Anda mancing, kalau Anda mungkin di tengah laut, Anda nggak tahu posisi di mana, ketika Anda tersesat bisa kirim lewat APRS. Ketika satelit melintas, bisa saja sinyal APRS Anda bisa tertangkap satelit teman-teman ya. Tapi frekuensinya dirubah nih, frekuensinya Anda rubah ke frekuensi satelit. Jadi ada dua kemungkinan, Anda bisa kirim melalui satelit, bisa ngirim melalui terestrial, sehingga posisi Anda terbaca. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau ditanyakan worth it apa enggak, sangat worth it dengan harga sekitar, saya kalau lihat di online itu ya, sekitar 1.600.000-an ini, sekitar 1.400.000 sampai 1.600.000. Ya kurang lebih 1.600.000 lah untuk AT ini. Kalau HT-HT yang lain itu sudah lebih dari itu harganya teman-teman ya. Apalagi kalau misalnya Kenwood, Yaesu, wah mahal banget ya teman-teman. Nah itu mahal sekali. Dan saya nggak tahu kalau ini sampai di sini, itu mungkin kalau harga di sana 1.6 ya ditambahin pajak sekian-sekian ya mungkin 2 juta ya paling sampai di Indonesia ya. Sekitar itulah. Sekitar itu kira-kira ya. Dan mungkin sekalian Anda kalau beli radio ini ya mungkin bisa dengan kabelnya ya, bisa dengan kabelnya ini, kabelnya khusus untuk BF-TD588UV. Oke, sekian saja dari saya teman-teman, semoga ini bermanfaat meskipun saya panjang jelasinnya karena radio ini memang kalau di Indonesia, di online Indonesia belum ada, tapi Anda bisa cari di luar. Kalau memang Anda bisa cari ya cari aja ya teman-teman ya.
Dan kalau teman-teman di Malaysia pasti bisa ya. Malaysia itu kalau di AliExpress atau apapun itu dia masih bisa kirim ke situ ya teman-teman. Kalau ke Indonesia udah nggak bisa, paling lewat mungkin Alibaba atau Amazon atau yang lain. Oke, sekian saya dari saya. Terima kasih banyak Anda sudah nonton video saya, dan tentu jangan lupa like and share dan subscribe tentunya, sehingga bisa membantu mengembangkan channel ini supaya radio-radio yang aneh-aneh seperti ini bisa datang ke sini teman-teman. Oke, sekian saya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabandri, bye-bye.